Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan membahas movie Dragon Ball Super Superhero yang merupakan lanjutan dari cerita manga sebelumnya. Film dimulai dengan masa lalu pasukan Pita Merah yang diketuai oleh Komandan Red yang sempat berkuasa. Namun tiba-tiba kekuasaan yang begitu mendominasi dapat dikalahkan oleh anak kecil yang bernama Son Goku. Pada saat itu, Dr. Gero yang merupakan seorang ilmuwan di pasukan Pita Merah berhasil melarikan diri dengan membawa karya ilmu yang dinamakan Android. Waktu pun berlalu, Dr. Gero berhasil mengembangkan temuannya dengan membuat robot petarung yaitu manusia buatan. Dr. Gero pun mengubah dirinya menjadi robot, tapi akhirnya dibunuh oleh robot ciptaannya sendiri yaitu Android 17. Setelah itu, Son Goku dan G-Factor berhadapan dengan makhluk buatan yang dinamakan Cell. Dengan susah payah, G-Factor pun berhasil mengalahkan Cell dan membuat Red Ribbon benar-benar musnah. Ketua baru dari Pita Merah yang bernama Magenta sudah menyerah akan kondisinya, karena mereka selalu saja kalah melawan G-Factor. Kemudian nampak ajudan Magenta yang bernama Charmin. Dia merupakan pelayan setia Magenta, di mana dia telah menemukan pengganti Dr. Gero yaitu Dr. Hedo, yang merupakan seorang ilmuwan dan dokter yang sangat jenius karena gelar dokternya pun dia dapat ketika berumur 14 tahun. Dari penampilannya yang seperti anak kecil, Magenta seperti tidak percaya. Tapi dia mencoba untuk percaya karena dia benar-benar sedang membutuhkan sosok pengganti Dr. Gero. Si ajudan pun memberitahu kalau dia bisa membawa Dr. Hedo paling lambat 3 bulan. Hal itu dikarenakan Dr. Hedo sedang dipenjara akibat mencuri 3 mayat yang dijadikan robot android untuk bekerja di toko. Setelah 3 bulan berlalu, Dr. Hedo pun keluar penjara dan meledakkan penjaranya. Saking pintarnya Dr. Hedo bahkan tahu kedatangan Magenta menggunakan robot lebah yang digunakan sebagai mata-mata, dan dapat dikontrol dari kejauhan, juga dapat memberikan sinyal visual. Magenta pun semakin terkesan dengan kehebatan yang dimiliki Dr. Hedo dan dia pun segera mengajaknya untuk bergabung. Di tengah obrolan di dalam mobil, Magenta menyimpulkan bahwa Dr. Hedo adalah penggemar berat dari superhero yang senang menumpas kejahatan. Dan karena itulah movie ini disebut sebagai superhero ya. Dr. Hedo pun sangat tidak menyukai kakeknya yakni Dr. Gero yang hanya membuat robot android untuk kejahatan. Namun dari kepolosan Dr. Hedo, Magenta mencoba untuk menipunya. Dia berkata bahwa Bulma yang merupakan salah satu orang kaya di dunia memiliki pasukan alien yang sangat hebat untuk menguasai bumi. Magenta pun berbohong jika Bulma dan teman-temannya lah yang jahat di sini. Sementara Pita Merah adalah organisasi baik. Karena itu, Magenta meminta Dr. Hedo membuat robot alien tandingan berbasis android yang bisa mengalahkan mereka semua. Dr. Hedo pun setuju dan mereka langsung membuat rencana mengalahkan G-Factor. Kemudian, scene beralih ke tempat Piccolo di mana dia sedang mengajarkan anaknya Gohan untuk terbang. Anak itu bernama Pan dan masih berumur 3 tahun. Di tengah istirahat, Pan bertanya pada Piccolo apakah kekuatan ayahnya bisa mengalahkan kakeknya yaitu Son Goku. Piccolo pun sontak berpikir keras dan dia menyimpulkan bahwa bisa saja Gohan mengalahkan Goku, tapi tidak untuk saat ini. Ketika kekuatannya diperlukan, maka dia tahu Gohan akan mengeluarkan kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah itu, Pan pun berpamitan untuk pergi ke sekolah yang sekarang dia udah masuk TK. Kemudian, Piccolo meneruskan meditasi di atas bukit yang tiba-tiba dia mendapat telepon. Yang nelpon ternyata adalah Fidel, istri Gohan, yang mana Fidel meminta Piccolo untuk menjemput Pan di sekolah. Dan sebagai hadiah, Fidel akan memberikan boneka binatang untuk Piccolo. Wah, apakah Piccolo udah jadi kemayu ya? Piccolo pun menanyakan keadaan Gohan pada Fidel, di mana seharusnya Gohan lah yang jemput Pan bukan dirinya. Tapi kata Fidel, Gohan lagi ngurusin kerjaannya yang belum selesai. Apalagi dia udah nggak keluar kamar selama berhari-hari. Wah, meninggoy kali ya. Karena itulah Piccolo datang ke rumah Gohan untuk memastikan keadaannya. Yang ternyata si Gohan sedang meneliti semut kecil yang katanya ada hubungannya dengan Super Saiyan. Wah, si Piccolo pun semakin khawatir dengan keadaannya, yang mana mungkin seekor semut bisa berubah menjadi Super Saiyan. Sudah tidak waraskah si Gohan ini? Tapi karena saat ini Gohan adalah seorang ilmuwan hewan yang sudah diuji kepintarannya, menurut versi Gohan bahwa semut memang sepertinya memiliki hubungan erat dengan Super Saiyan. Gila nggak tuh, semut aja bisa jadi Super Saiyan. Gimana kodok jadi Ultra Instinct kali ya? Meski begitu, Piccolo sangat tidak setuju akan apa yang dilakukan Gohan. Karena dia tidak berlatih untuk mempersiapkan dirinya apabila terjadi sesuatu yang buruk pada bumi.
Namun lagi-lagi Gohan membantah perkataan Piccolo kalau hal itu sudah ada tugas masing-masing, yaitu ayahnya Son Goku. Piccolo yang kesal merubah baju Gohan menjadi baju petarung berat, yang hal itu membuat Gohan kewalahan karena sudah lama tidak dia gunakan. Kemudian Piccolo berdiam diri lagi di bukit, tapi tiba-tiba muncul orang misterius yang mengajaknya sparring. Piccolo pun seketika kaget kalau lawannya itu adalah seorang android, karena dia nggak merasakan energi ki-nya. Lalu Piccolo pun ngelihat lambang pita merah yang ada di bahu lengan kanannya. Jadi Piccolo teringat akan pasukan pita merah yang sebelumnya dihabisi Goku. Dan mari Mimin perkenalkan bahwasanya android ini bernama Gamma 2 yang merupakan ciptaan dari Dr. Hedo. Kemudian Piccolo pun mengejek Gamma 2 karena menggunakan baju superhero yang tampilannya seperti anak kecil. Gamma 2 yang gak terima segera maju menyerang Piccolo. Awalnya nampak pertarungan berjalan seimbang, namun sesaat Piccolo pun kalah karena sempat menganggap enteng lawannya. Ketika Gamma menyangka Piccolo sudah mati, dia akhirnya pulang ke markas pasukan pita merah. Piccolo yang ternyata masih hidup memutuskan untuk mencari tahu keberadaan dari si Gamma 2 ini dengan mengikutinya. Piccolo pun dengan mudah memasuki tempat kediaman pita merah yang berada di bukit tersebut, di mana bukit itu sepintas seperti kosong, namun ketika menghampirinya terlihat sebuah kota canggih yang tersembunyi. Tak butuh waktu lama, Piccolo pun berhasil masuk ke dalam inti pasukan pita merah dengan menyamar sebagai pasukan. Di situ juga terdapat Magenta, ajudan Dr. Hedo Gamma 1 dan Gamma 2. Di sini pun terungkap bahwa Gamma 1 dan Gamma 2 merupakan ciptaan Dr. Hedo yang bertujuan untuk menumpas kejahatan. Namun sama seperti Dr. Hedo, mereka tidak tahu tentang fakta yang sebenarnya terjadi. Sementara Gamma 1 yang dikenal lebih hebat dari Gamma 2 memiliki sifat yang agak serius dibandingkan Gamma 2. Terbukti dia memarahi Gamma 2 karena bertindak ceroboh tidak memastikan kematian Piccolo dulu, sambil menunjukkan gambar-gambar pertarungan mereka dan melihat tanda jika Piccolo masih hidup. Karena jika sampai Piccolo masih hidup, maka G-Factor pasti akan segera menemukan mereka. Namun Gamma 2 yang memiliki sifat urak-urakan ini tidak memusingkan masalah itu, karena seandainya Piccolo masih hidup pun tidak masalah karena dia masih bukan tandingannya. Lalu Magenta menanyakan progres tentang Cellmax yang sedang digarap oleh Dr. Hedo. Magenta menginginkan agar proyek tersebut dapat diselesaikan Dr. Hedo secepat mungkin, karena mereka akan bertarung melawan Son Goku dan Vegeta yang memiliki kemampuan hebat. Maka dari itu mereka membutuhkan Cellmax untuk menandinginya. Tapi di sini Dr. Hedo sebenarnya tidak menyukai terhadap data yang dimiliki oleh Cellmax, karena tampak datanya memiliki catatan kejahatan yang bertolak belakang dengan prinsip superhero-nya. Dr. Hedo pun mulai merasa curiga kalau dia hanya diperalat oleh Magenta agar membuat makhluk jahat dengan berdalih untuk menegakkan kebenaran. Karena itu, Dr. Hedo kembali memberikan alasan bahwa dalam praktik Cellmax benar-benar membutuhkan waktu, sehingga untuk mengisi waktunya dia membuat Gamma 1 dan Gamma 2. Namun Magenta tidak percaya dan menyuruh Dr. Hedo untuk cepat-cepat menyelesaikan proyek Cellmax-nya. Membuat Dr. Hedo pun kembali menjelaskan bahwa Cellmax ini jauh lebih hebat dibandingkan sel yang terdahulu. Tapi dia memiliki program yang sulit dikontrol dan bahkan akan mengakibatkan dunia yang ingin Magenta kuasai menjadi hancur. Untuk itu, Dr. Hedo kembali beropini bahwa dengan adanya Gamma 1 dan Gamma 2 yang bisa dikontrol ini lebih efisien untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Piccolo pun menyimpulkan bahwa saat ini situasinya sudah menjadi sangat darurat. Sambil bersembunyi, dia menelpon Bulma untuk menanyakan keberadaan Goku dan Vegeta. Bulma pun menjawab jika mereka masih sedang berlatih di tempat kediaman Dewa Berus. Piccolo pun lalu menyuruh Bulma untuk meminta Goku dan Vegeta kembali ke bumi. Kita pun akan pergi melihat mereka di planet Berus yang ternyata bukan cuma Goku dan Vegeta saja yang berlatih, tapi di sana juga ada Broly yang ikut berlatih bersama mereka. Dan tujuan Goku mengajaknya adalah agar Broly bisa mengendalikan kekuatannya yang begitu besar. Dan di sini pun terjadi momen yang menarik karena untuk pertama kalinya Berus menyukai seseorang. Ketika Berus melihat teman Broly yang bernama Cilai, matanya langsung terpana cuy. Whis dan teman-teman yang lihat aja sampai kaget. Nah dari situ si Berus mulai perhatian nih, dan selalu membantu Cilai untuk menarik perhatiannya. Wah, kelakuan dewa penghancur emang ada-ada aja ya. Kemudian Whis kembali melatih Goku dan Vegeta untuk saling bertarung.
Namun mereka nggak diperbolehkan menggunakan perubahan apapun selama pertarungan. Sedangkan Broly masih menyimak sambil mempelajari dari pertarungan mereka. Begitupun dengan Berus dan yang lainnya yang nobar bareng buat nontonin mereka. Tentu aja si Berus sambil terus nyari perhatian pada Cilai. Nah, saat mereka semua lagi pada fokus buat nonton, ini menyebabkan si Bulma kesulitan buat menghubungi Whis. Karena tongkat serba bisa Whis berada jauh dari mereka. Piccolo yang dengar kabar itu pun sontak frustasi karena Bulma tidak bisa menghubungi Goku dan Vegeta. Tampak dia tidak percaya diri akan menghadapi Red Ribbon seorang diri. Bahkan dia tidak bisa mengandalkan Android 17 dan 18. Yang karena mereka adalah ciptaan Dr. Gero, maka kemungkinan Dr. Hedo mengetahui kelemahan mereka lewat data. Sementara Majin Bundut saat ini sedang dalam proses hibernasi. Namun tiba-tiba Piccolo pun memiliki ide untuk datang ke Istana Suci menemui Dende. Dia menanyakan apakah Dende bisa membuat Piccolo ke dalam wujud sempurna seperti apa yang dilakukan kakeknya dulu terhadap Krillin dan Gohan. Namun ternyata Dende berkata tidak bisa karena belum cukup umur. Dia pun lalu memberikan ide untuk meminta bantuan Shenlong saja yang seekor biji naga. Tentunya setelah mengumpulkan ketujuh bola naga ya. Bahkan Dende menyarankan untuk meminta bantuan agar menghapus pasukan pita merah sebagai bentuk jalan pintas. Namun Piccolo yang juga menyukai pertarungan tidak suka dengan hal ngecit-ngecit klub seperti itu. Dia tetap akan membuat dirinya mendapatkan kekuatan super Namekian. Kemudian Piccolo pun teringat bahwa Bulma memiliki 7 bola naga. Lalu dia pun kembali menelpon Bulma untuk meminta tolong meminjamkan ketujuh bola naga tersebut. Yang kemudian Shenlong pun muncul setelah ketujuh bola naga itu disatukan. Shenlong menawarkan 3 permintaan, yaitu permintaan pertama agar Shenlong melahirkan potensi kekuatan yang Piccolo miliki. Lalu adapun permintaan kedua dan ketiga diambil alih oleh Bulma. Yang tampak Piccolo tidak menyangka dengan permohonan emak-emak barbar ini, yaitu dia meminta agar pantatnya menjadi lebih ketat serta bulu mata menjadi lebih panjang. Berpindah ke tempat pita merah, Piccolo sudah ada di sana sambil mendengar percakapan dari Magenta, Ajudan, dan Dr. Hedo. Tampak mereka sedang melihat kekuatan lawan yang akan mereka hadapi. Seperti halnya Son Goku, Vegeta, Gohan, dan Mr. Satan. Hah? Mr. Satan? Nggak salah tuh. Mereka mengetahui bahwasanya Goku Vegeta sudah lama tidak terlihat. Dan harapan satu-satunya untuk mengetes suatu pertarungan adalah dengan bertarung melawan Gohan. Dan agar semua itu bisa berhasil, mereka berencana untuk menculik putri Gohan yaitu Pan. Mendengar itu, Piccolo yang sedang menyamar pun menawarkan diri untuk menculik Pan. Karena dia sadar bahwa orang yang menculik Pan haruslah bukan orang biasa. Karena Pan saat ini bisa bertarung dan kekuatannya melebihi orang biasa terkuat yang ada di bumi. Selain itu, Piccolo yang merupakan pengasuhnya nggak mau Pan sampai terluka ya. Dengan satu anggota pita merah lain, Piccolo berhasil menculik anaknya Gohan dan membawanya ke pesawat. Dia menceritakan semuanya pada Pan agar mereka berakting untuk tidak saling kenal. Dan tujuan sebenarnya Piccolo melakukan ini agar Gohan datang menyelamatkan Pan dan mengeluarkan lagi kekuatan tersembunyi pada Gohan yang sekarang sudah berkarat. Beserta rekannya diutus untuk memberitahu Gohan dan memperlihatkan anaknya yang sedang diculik ketika mereka berdua sedang di tempat kediaman Gohan. Di sini Gohan pun bahkan tidak mengenali Piccolo dari pancaran ki-nya, yang hal itu membuat Piccolo betul-betul semakin geram. Kekuatan Gohan sudah menurun drastis. Tapi setelah diperlihatkan video putrinya yang sedang ketakutan, akhirnya Gohan pun marah dan pergi ke markas pita merah menaiki pesawat bersama Piccolo. Setelah sampai di markas pasukan pita merah, Gohan sudah ditunggu oleh Magenta, ajudannya Dr. Hedo, serta Gamma 1 dan Gamma 2. Gamma 1 pun diutus untuk berhadapan dengan Gohan dan pertarungan hebat pun tidak terelakkan lagi. Tampak Piccolo masih mengawasi pertarungan tersebut sambil diam di tempat Pan. Namun Piccolo merasa terkejut dengan kemampuan si Gamma 1, di mana si Gamma 1 memiliki kemampuan untuk mempelajari lawan dengan cara bertarung sambil belajar.
Kemudian Gamma 2 pun disuruh untuk membantu Gamma 1 agar pertarungan cepat selesai. Namun Piccolo pun akhirnya muncul dari balik penyamaran, sehingga terjadilah pertarungan antara Piccolo dan Gamma 2 serta Gohan dan Gamma 1. Setelah saling jual beli serangan, Gamma 2 pun menyadari bahwa Piccolo yang sekarang bukanlah Piccolo yang dia lawan tempo hari. Dia menanyakan dari manakah asal kekuatan Piccolo bisa meningkat secepat ini. Namun meski begitu Gamma 2 masih yakin kalau dia tetaplah bukan tandingannya. Hingga ketika dalam pertarungan sesekali Piccolo menjelaskan bahwa dia tahu kalau Gamma 2 sebenarnya adalah orang yang baik, yang hanya dimanfaatkan oleh orang jahat. Begitupun Gohan yang menjelaskan bahwa Gamma 1 sudah ditipu oleh pita merah. Dan tampak di sini Gamma 2 sedikit lebih unggul dibandingkan Piccolo. Sehingga ketika Piccolo terdesak, Piccolo pun teringat perkataan Shenlong bahwa dia telah ditingkatkan kekuatannya. Dan katanya ada sedikit tambahan bonus. Karena itulah Piccolo berusaha untuk berubah ke dalam mode barunya, di mana Piccolo memiliki warna orange dan kekuatan yang lebih kuat. Hingga akhirnya pukulan Gamma 2 tidak berasa apapun terhadap Piccolo yang sekarang. Magenta yang mengetahui tanda-tanda kekalahan mencoba untuk melarikan diri bersama ajudannya, yang ketika Pan berusaha mengejar Magenta, dia malah ditembaki dengan keji. Melihat itu, Gamma 2 pun akhirnya paham siapakah yang sebenarnya jahat dan siapa yang baik. Karena jika pita merah berada di posisi yang baik, mereka tidak akan pernah menembak anak kecil. Sementara itu, Magenta telah berhasil melarikan diri ke lab dan berniat melepaskan Cellmax untuk membantunya. Namun hal itu dicegah oleh Dr. Hedo karena Cellmax akan menyebabkan bahaya besar, hingga membuat mereka saling berselisih paham. Pertarungan pun dimenangkan oleh Dr. Hedo berkat kecerdikannya menggunakan lebah robot yang memiliki racun. Namun Magenta malah merusak tombol yang membuka pintu Cellmax, yang hal itu pun membuat Cellmax si monster kuat akhirnya bangkit. Di sisi lain, nampak Bulma membawa G-Factor yang tersisa untuk membantu Piccolo dan Gohan dalam mengalahkan pita merah. Tapi sesaat kemudian, Cellmax menunjukkan dirinya dengan kekuatan yang super dahsyat. Mereka semua pun bertempur mengeroyok Cellmax serta bergabung dengan Gamma 1 dan Gamma 2. Sampai-sampai pertarungan sengit pun tidak terelakkan lagi. Tapi nampak Cellmax sangat kuat sehingga tidak bisa dilumpuhkan begitu saja. Walaupun dilawan dengan banyak orang sekaligus, dia masih tetap lebih unggul. Melihat Cell yang sangat tangguh, Gamma 1 pun memberikan bocoran bahwa si Cellmax memiliki kelemahan yaitu di kepalanya, di mana mereka harus menghancurkan ubun-ubunnya untuk bisa menghentikannya. Karena hal itu sudah dipersiapkan Dr. Hedo untuk hal yang tidak bisa dikontrol seperti ini. Ketika percobaan demi percobaan tetap tidak berhasil, bahkan gabungan Fusion Endut pun juga tidak bisa, akhirnya si Gamma 2 memutuskan untuk melakukan serangan terakhir yaitu serangan bunuh diri. Setelah meyakinkan Gamma 1, Gamma 2 pun pergi ke atas langit untuk mulai melakukan ancang-ancang demi serangan cepat dari atas untuk menghancurkan isi kepala Cellmax. Sementara tim dari bawah telah mengalihkan perhatian dan serangan dari Gamma 2 pun tiba. Ternyata Cellmax masih bisa menahan serangan Gamma 2 dengan satu tangannya agar terhindar dari kepalanya. Tangan Cellmax pun sampai putus, namun si Gamma 2 yang sudah kehabisan energi menyebabkan dirinya mati. Ketika Cellmax akan menginjak Gamma 2, Piccolo pun menahannya agar Gamma 2 tidak terinjak. Dengan dibantu juga oleh Krillin, dia mengingatkan Piccolo kembali untuk berubah menjadi raksasa seperti saat melawan Goku dahulu. Mendengar itu, Piccolo pun lalu berubah menjadi besar untuk menjatuhkan Cellmax. Namun, meski tubuhnya sama-sama besar, tentunya itu belum cukup untuk bisa menghancurkan Cellmax. Maka dari itu, Piccolo pun memberikan kacang senju pada Gohan dan menyuruhnya untuk lebih fokus dan mengembalikan kekuatannya seperti dahulu kala. Serangan bertubi-tubi pun dilakukan oleh Gohan dan Piccolo demi mengalahkannya.
Namun tetap saja mereka tidak berhasil hingga akhirnya Piccolo mengatur rencana yaitu menghajarnya lewat pertarungan bawah. Sementara Gohan disuruh mengeluarkan kekuatan yang terkuat untuk menembus kepalanya. Piccolo pun terus berusaha menahan pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Cell Max. Tapi nampak Gohan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengeluarkan kekuatan tersebut. Sehingga perpaduan Goten dan Trunks serta Krillin dan 18 yang ikut menyerang harus kalah akibat Gohan yang kelamaan. Termasuk Piccolo yang kemudian tepar karena sudah tidak punya tenaga lagi. Tapi pengorbanan yang mereka lakukan seketika membuat kemarahan Gohan memuncak sehingga itu memicu untuk Gohan mendapatkan kekuatan barunya. Gohan mendapatkan perubahan baru yang memiliki rambut panjang berwarna perak seperti Ultra Instinct, serta memiliki mata merah dengan wajah yang serius. Dan perubahan ini dinamai sebagai Gohan Beast yang bisa diartikan sebagai binatang buas yang tak terkendali. Tapi di sini Cell Max yang tidak memiliki kewarasan seperti Cell pada serisnya hanya bisa mengamuk tak terkendali dan melakukan pukulan yang tampak Gohan tidak merasakan efek sama sekali. Hal ini membuat Gohan menjadi congak dan meremehkan kekuatan Cell Max yang sudah jauh di bawahnya. Dan Gohan langsung menghajarnya balik sampai Cell Max terjatuh. Cell Max yang gak terima mengeluarkan sebuah bola meteor yang nampak kekuatan ini bisa menghancurkan bumi. Tapi Gohan yang sudah di atas angin nampak hanya tersenyum dan menunggu bola itu dilemparkan. Sebelum bola itu dilempar, Piccolo langsung mengunci Cell Max lalu menyuruh Gohan untuk melakukan serangan terakhirnya. Yang hal itu seketika membuat Gohan sadar hingga mengeluarkan jurus khas Piccolo yaitu Makan Kosapo. Sontak aja menerima serangan itu membuat Cell Max langsung mati. Semua J-Factor yang masih pada hidup segera berkumpul menghampiri mereka. Termasuk Pan yang bangga banget terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya dan Piccolo. Sementara Dr. Hedo yang juga masih hidup menyaksikan detik-detik lenyapnya Gamma 2 yang telah mengorbankan dirinya sampai Cell Max melemah sebelum akhirnya dihabisi Gohan. Karena jika Gamma 2 tak melakukan itu, kekuatan Cell Max yang sebenarnya akan lebih kuat ya. Setelah itu Dr. Hedo dan Gamma 1 pun akan menyerahkan diri mereka ke polisi. Tapi teman-teman yang tahu Dr. Hedo sebenarnya tidak jahat memintanya untuk tidak melakukan hal itu. Mereka bersedia untuk merahasiakan kejadian ini seolah masalah tidak pernah terjadi. Karena itulah Dr. Hedo meminta Bulma untuk mempekerjakannya di perusahaannya. Bulma yang telah melihat kehebatan Dr. Hedo akhirnya setuju dan merekrutnya untuk bekerja di perusahaan kosmetik miliknya. Bulma ingin agar Dr. Hedo menciptakan produk yang bisa membuat kulitnya awet muda. Piccolo pun setuju akan hal itu karena Bulma nggak perlu lagi pakai bola naga untuk meminta hal yang remeh bukan? Mulai sekarang Dr. Hedo bersama Gamma 1 akan bergabung dengan J-Factor. Dan scene pun diakhiri dengan Pan yang menunjukkan perkembangannya sekarang sudah bisa terbang pada Piccolo. Dengan begitu Piccolo pun akan melatih Pan di tingkatan selanjutnya. Di kredit scene, pertarungan Goku melawan Pangeran Congak berhasil dimenangkan oleh Vegeta dengan pukulan terakhirnya pada Goku. Namun, keduanya langsung tepar karena sama-sama kehabisan stamina. Wah, kekuatan fisik Vegeta kelihatannya lebih unggul sedikit daripada Goku ya. Nah, gimana filmnya? Seru banget kan? Inilah akhir dari kelanjutan manga Dragon Ball Super. Untuk kelanjutan manganya mungkin akan berlanjut beberapa bulan ke depan ya. Nah, dari itu, untuk mengisi waktu kosong, YPB bakal bahas anime lain atau Dragon Ball versi lainnya. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.